Sudah dapat izin dari Al-Kahraba, Ali Jassim selangkah lagi gabung Como 1907. Sebut timnas Indonesia kini sangat kuat, pelatih Malaysia akui timnas Garuda favorit juara Piala AFF 2024. Erick Thohir sampaikan kabar menyakitkan soal Maarten Paes. Media Vietnam meledek pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang tak bisa bersaing di timnas Belanda. Sudah dapat izin dari Al-Kahraba, Ali Jassim selangkah lagi gabung Como 1907. Penyerang sayap muda timnas Irak, Ali Jassim dikabarkan telah dipersilahkan oleh klubnya, Al-Kahraba untuk pindah ke klub Italia yang baru saja promosi ke Serie A yaitu Como 1907. Berita ini dikeluarkan oleh akun Twitter jurnalis Irak Evera. Ada kabar sebelumnya, Como 1907 diberitakan tengah mendekati pemain berusia 20 tahun itu, setelah ia berhasil meraih kemenangan bersama timnas Irak saat melawan timnas Indonesia dan timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali Jassim berhasil mencetak 1 gol ketika timnas Irak bertemu timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan itu pun berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan timnas Irak. Como 1907, yang baru saja promosi ke Serie A saat ini tengah mencari pemain baru untuk skuad musim depan di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia. Beberapa nama sempat dirumorkan berada dalam pantauan klub tersebut, salah satunya adalah gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Nama Ali Jassim pun ikut masuk dalam calon pemain baru Como 1907. Tetapi, negosiasi antara kedua pihak ini dihalangi oleh pihak klub Ali Jassim saat ini, Al-Kahraba. Hal ini diungkapkan oleh Ali Jassim melalui akun Instagram pribadinya. Ali Jassim merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh klubnya yang membuat dirinya sulit untuk pindah. Saya menerima tawaran profesional dari salah satu klub terhormat di Serie A, dan saya ingin bergabung dengan klub yang dilatih oleh mantan legenda tersebut. Al-Kahraba menolak untuk bekerja sama dan bahkan membalas pendekatan langsung dan resmi klub Italia tersebut, ujar Ali. Akan tetapi, pada hari Selasa, 18 Juni 2024, Al-Kahraba dikabarkan telah menerima tawaran dari Como 1907 untuk Ali Jassim. Ali Jassim akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2027. Ali Jassim baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di klub Al-Quwa Al-Jawiyah. Kini, Ali Jassim harus menunggu terbitnya visa untuk dirinya bekerja di Italia sebelum menjalani tes medis. Ali Jassim diperkirakan akan bergabung dengan Como 1907 setelah Olimpiade Paris 2024. Jika transfer ini berhasil, Ali Jassim akan menjadi bagian dari klub yang dilatih oleh CSC Fabregas. Ali Jassim juga akan bertemu dengan Jay Itzes yang bermain di klub Venezia yang juga promosi ke Serie A. Sebut timnas Indonesia kini sangat kuat, pelatih Malaysia akui timnas Garuda favorit juara Piala AFF 2024. Secara tidak terduga, pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengakui kekuatan timnas Indonesia yang terus meningkat pesat bersama pelatih Shin Tae-yong dalam beberapa waktu terakhir ini. Kim Pan-gon memprediksi timnas Indonesia bakal jadi tim terkuat di Asia Tenggara dalam waktu tidak lama lagi. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang cukup bagus belakangan ini. Di Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun ini di Qatar, timnas Indonesia senior sukses mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke 16 besar. Timnas Indonesia pun baru-baru ini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai September 2024 nanti di putaran ketiga. Di tengah-tengah kualifikasi tersebut, akan ada agenda pesta sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada November sampai Desember 2024 nanti. Itu adalah Piala AFF, yang kini resmi berganti nama jadi Asian Cup. Asian Cup 2024 untuk level senior akan dimulai 23 November nanti.
Timnas Indonesia sendiri diprediksi tak akan menurunkan pemain terbaiknya di ajang tersebut, terlebih Asian Cup memang juga tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Shin Tae-yong diyakini akan lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, pelatih Malaysia, Kim Pan-gon merasa tim rivalnya itu akan tetap jadi unggulan di Asian Cup nanti. Menurut saya, skuad Timnas Indonesia sangat kompetitif dan merata. Mereka kuat dan bisa jadi tim terdepan di Asia Tenggara, kata Kim seperti dilansir Asian Football, Selasa, 18 Juni 2024. Mereka lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tentunya fans diunggulkan jadi favorit di Asian Cup nanti, imbuh pelatih asal Korea Selatan, kompatriot Shin Tae-yong tersebut. Indonesia telah berjuang keras dan berprogres, namun bagi Malaysia, kami harus siap dengan segala tantangan, tuturnya. Lebih lanjut, Kim Pan-gon menyampaikan kesuksesan Timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya pemain keturunan. Kebijakan di Timnas Indonesia itu untuk diadopsi di Malaysia? Saya rasa kami sudah banyak membicarakan hal ini masalah pemain keturunan. Namun, terkadang kita perlu melihat situasi di Malaysia. Saya dapat melihat situasi ini sulit, sangat sulit, ucap Kim. Semua orang mengatakan untuk mencoba cara seperti pelatih Indonesia pergi ke Eropa dan mencari pemain keturunan. Mungkin bisa dilakukan, tapi saya tidak tahu, pungkasnya. Erick Thohir sampaikan kabar menyakitkan soal Martin Paes. Suporter Timnas Indonesia nampaknya harus bersabar untuk bisa melihat Timnas Indonesia diperkuat Martin Paes. Kabar tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola senior, Roni Pangemanan. Bung Ropan mengungkapkan bahwa, Martin Paes belum bisa dipastikan memperkuat Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang. Dikarenakan, Martin Paes sampai saat ini belum mendapat jadwal sidang di CAS sehingga ketersediaannya untuk dimainkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia masih tanda tanya. Bung Ropan mengklaim telah menghubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Soal proses sidang Martin Paes di CAS yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Menurut Bung Ropan, penjaga gawang FC Dallas tersebut belum bisa dipastikan tampil bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika saya mencoba untuk WhatsApp WA beliau menanyakan tentang Martin Paes, beliau sudah menyatakan belum bisa dipastikan apakah dia berada di bulan September untuk main, ujarnya dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Selasa, 18 Juni 2024. Meski demikian, dia menyebut ada peluang bagi Martin Paes untuk bermain di Timnas Indonesia jika sidang digelar pada Agustus mendatang. Bung Ropan juga menyatakan bahwa Erick Thohir terus berusaha agar masalah ini cepat selesai. Media Vietnam meledek pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang tak bisa bersaing di Timnas Belanda. Media Vietnam, Soha, ledek pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, yang tak bisa bersaing di Timnas Belanda. Terlebih, hal ini membuat sang pemain tidak bisa tampil di ajang sepak bola terbesar di Eropa, Euro 2024. Seperti yang sudah kita ketahui, Euro 2024 telah resmi dimulai. Kompetisi sepak bola antar negara terbesar di Eropa ini menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemain yang memiliki paspor peserta Euro. Salah satunya ada Belanda. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix jadi salah satunya. Pemain yang sempat menolak tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia ini sangat menunggu kesempatan untuk bisa dipanggil ke Timnas Belanda untuk Euro 2024. Pasalnya, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, sempat menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk memanfaatkan kemampuan Kevin Dix. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi. Banyaknya stok pemain bertahan milik Timnas Belanda membuat nama Kevin Dix tidak dipanggil. Ronald Koeman lebih memilih nama-nama lain yang tampil solid bersama tim-tim elit Eropa. Di antaranya, ada Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Ake, Daley Blind, Denel Dumfries, hingga Mickey van de Ven. Kemudian, ada satu pemain yang berkarier di Liga Lokal Belanda bersama Feyenoord, yakni Lutjarel Geertruida. Melihat tak dipanggilnya Kevin Dix, media asal Vietnam, Soha, meledek sang pemain.
Dia menyebut Kevin Dix dinilai tak dapat bersaing untuk bisa masuk ke skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Beberapa bulan lalu, saat menyusun daftar skuad Belanda untuk persiapan Euro 2024, pelatih Ronald Koeman tak memilih Kevin Dix meski pemain tersebut sempat mengutarakan keinginannya bermain di timnas Belanda untuk mengikuti kancah Euro, tulis Soha, dikutip oleh Okezone, Selasa, 18 Juni 2024. Tak dipanggilnya Dix tidak sulit untuk dipahami karena saat ini sepak bola Belanda memiliki banyak bek yang sangat baik dan pelatih Ronald Koeman dapat dengan mudah memilih pemain dengan level yang lebih tinggi, sambung tulisan tersebut. Namun, dengan tidak dipanggilnya Kevin Dix untuk masuk ke skuad timnas Belanda untuk Euro 2024, ini menjadi kesempatan bagus untuk PSSI. Mereka bisa kembali membujuk sang pemain agar mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Karena, tidak dipanggilnya Kevin Dix dapat menjadi pertanda peluangnya masuk timnas Belanda semakin mengecil. Tentu lebih baik untuknya membela timnas Indonesia yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tambahan kekuatan dari Kevin Dix, timnas Indonesia akan semakin siap untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat di babak ketiga nanti. Menarik untuk menantikan Kevin Dix bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.